Hai Giko, selamat datang di Logika. Pernah nggak sih kalian ngedenger istilah wibu yang dicap ke seseorang? Dari sekian banyak manusia di bumi ini, kemungkinan ada yang pernah ngerasa offended atau marah nih karena dicap sebagai wibu. Atau malah sebaliknya, bisa jadi ada yang justru bangga karena dapat gelar wibu. Sebelum masuk ke stereotip tentang makhluk bernama wibu dan melihat perspektif mereka, yuk kita ulas dulu apa sih pengertian dari wibu. Singkatnya nih, wibu atau weabu merupakan sebuah slang atau kata gaul di internet yang dipakai untuk menjuluki orang-orang yang terobsesi, fanatik, bahkan tergila-gila dengan budaya Jepang. Gitulah pengertiannya secara umum. Sebutan wibu ini juga punya sinonim, yaitu wannabe Japanese dan Japanophilia. Jadi seharusnya sebutan ini bukan khusus untuk menjuluki orang-orang yang kerjanya nonton anime selama 24 jam ya. Ya, walaupun orang-orang kita, warga plus 62, kebanyakan mengartikannya begitu. Logika sudah mengumpulkan pandangan-pandangan nyeleneh nih yang terkait sama image wibu plus 62. Apakah stereotip yang kami kumpulkan tepat sasaran atau enggak? Mari kita bedah perspektif para wibu yang telah hadir di Warteg. Oke semuanya, kali ini aku udah sama beberapa narasumber yang bakal nemenin kita untuk percakapan ala pelanggan warteg. Jadi narasumber ini bakal kita sebut sebagai pelanggan warteg ya. Nah, aku di sini punya Kak Andi, Kak Raffi, Kak Rizky, sama Kak Rini nih yang bakal nemenin kita untuk berbagi perspektif yang sekiranya berkaitan sama spektrum perwibuan. Nah, di sini aku udah nyiapin beberapa pertanyaan dan mereka bakal ngejawabin pertanyaan-pertanyaan supaya ngebenerin nih perspektif yang biasanya muncul di pikiran kalian tentang dunia perwibuan. Sapa dulu deh sama para pelanggan warteg atau narasumbernya. Halo, aku mau tanya-tanya dulu nih Kak Andi. Kak Andi, suaranya dong. Hai. Kak Andi ini wibu ya? Iya. Oke, tadi kita udah denger ya perkenalan singkat dari Kak Andi. Sekarang kita lanjut dulu ya ke narasumber kita yang selanjutnya, Kak Raffi. Halo Kak Raffi. Tes dulu dong suaranya. Halo. Udah lama nggak sih kakak jadi seorang wibu? Kakak ngerasa nggak sih kalau misalnya kakak itu seorang wibu atau mungkin menurut kakak itu bukan seorang wibu? Bukan kalau secara definisi awalnya. Aku Raffi. Aku bingung sih kenapa ada di sini padahal aku bukan wibu. Loh, kakak kok bisa sih terjaring dalam wawancara bersama wibu ini kalau misalnya kakak bukan wibu? Ikut-ikut aja. Oke kak, kita butuh nih emang perspektif baru dari spektrum perwibuan yang bermacam-macam ini. Jadi kayak kita langsung aja ke pertanyaannya ya kakak-kakak. Oke nih, aku ada pertanyaan. Kira-kira kenapa sih bisa sampai muncul julukan bernuansa negatif nih? Misalnya kayak wibu psikopat gitu. Gimana kalian nanggapin soal ini? Aku mau denger perspektifnya Kak Raffi dulu deh. Itu kan gara-gara apa sih? Anime psikopat-psikopat itu, yang cringe-cringe itu. Sebenarnya itu kan menurut apa sih perkembangan masing-masing ya? Dulu Perkembangan itu belum seperti terjaring, apa tuh? dulu tuh belum terjaring istilah-istilah kayak cringe, kayak edgy. Nah jadi wibu tuh ya kalau nggak cuni, ya apalah. Nah cuman ada dulu anime Tokyo Ghoul gitu. Nah kebetulan aja kan itu karakternya apa sih edgy banget gitu pas di akhirannya. Nah dari situ tuh muncul kan fanboy. Menurut gitu ceritanya cringe gitu sih. Tiba-tiba rambutnya putih terus ya karakternya jadi ya kata orang sih keren gitu. Nah cuman aku nggak bisa nikmatin aja bagian akhirnya. Oh gitu ya kak, itu dari perspektifnya Kak Raffi. Oke, aku lanjut ke perspektif selanjutnya nih dari Kak Rini. Kak Rini, say hey dulu dong. Ya. Sama kayak pertanyaan tadi nih, aku mau nanya, kenapa sih bisa wibu tuh ada julukan yang istilahnya tuh bernuansa negatif gitu, kayak wibu psikopat. Kakak pernah nemu nggak sih orang yang kayak gini, wibu yang seperti ini gitu? Yang benar-benar psikopat kah? Oh, kakak pernah nggak sih ketemu sama orang yang beneran psikopat gitu, atau nemu aja jangan di sosial media? Jangan sampai ketemu psikopat. Nggak, belum Iya, pernah. ngeri juga ya.
Ya, yang ngaku-ngaku psikopat juga untungnya belum pernah sih. Oke, semoga aja kita terhindar ya dari wibu-wibu psikopat di luar sana. Oke, itu dari pertanyaan pertama. Kita bisa lanjut dong ke pertanyaan selanjutnya ya. Oh, bisa Ini aku dong. punya pertanyaan lain. Oke, di sini. Oh Bentar. ya, tambahin dong yang wibu psikopat tadi. Sebenarnya julukan wibu psikopat tuh ini sih, meme sih. Jadi nggak benar-benar ada buat ngata-ngatain atau satir gitu ke orang yang ngaku-ngaku punya sindrom psikopat. Padahal kan nggak mungkin ada psikopatnya. Jadi psikopat itu nggak ada Kak di dunia perwibuan sebenarnya. Ya mungkin ada sih kalau menurut saya. Oh ya, itu dia jawaban dari Kak Rizky. Jadi Kak Rizky mengatakan kalau mungkin aja emang bener ada wibu psikopat di luar sana ya guys. Oke. Tapi nggak ngaku depan umum, Ya, Mas. tapi nggak mungkin juga keluar juga. Nggak Oh, mungkin iya. keluar juga di depan umum kan? Gitu loh. Iya, tidak mungkin juga diakui ya Kak ya kalau misalnya dia psikopat. Emang ada nggak sih Benar. psikopat yang Iya mengakui benar. dirinya di depan umum? Ada James. Ya nggak mungkin kan? Nggak mungkin juga. Iya betul ya. Psikopat yang sebenarnya tidak akan melakukan hal demikian ya. Oke, itu tadi dari kesimpulan para wibu, para narasumber kita ya. Nah, itu tadi diskusi dari para pelanggan kita nih. Dia udah ngasih perspektif dari julukan bernuansa negatif yang katanya tadi yang soal wibu psikopat gitu. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Kayaknya ini masih berhubungan sama psikopat, entahlah. Mau aku tanyain ke para pelanggan kita di sini adalah tipe pasangan para wibu itu seperti apa sih sebenarnya? Bener nggak? Banyak cowok wibu yang sukanya itu cewek yandere. Catatan editor, yandere adalah sebuah istilah untuk menjuluki seseorang yang punya obsesi tidak sehat terhadap orang lain. Sifat yandere seringkali digambarkan memiliki pribadi yang posesif. Aku mau denger dong perspektifnya Kak Andi nih tentang pertanyaan ini. Enggak. Oh gitu. Apanya yang enggak? Nggak salah lagi, Kak Andi. Andi ini orangnya pendiam banget ya. Kehilangan semangat hidup gitu. Apa dia mau cepet-cepet pulang buat nonton anime? Sepertinya pertemuan sosial nih susah ya buat Kak Andi. Kak Andi emang kayak gini kah? Pengen cepet-cepet nonton anime ya? Jadi mungkin Kak Andi sedang ada kepentingan untuk nonton anime ya. Kak Andi gimana? Apakah pertemuan sosial ini agak meresahkan untuk kakak sendiri? Haters gonna hate. Oke, daripada kita melanjutkan untuk pertengkaran kali ini, kita lanjut aja ya ke pertanyaannya, dikasih aja ke Kak Rizky. Kak Rizky, jawabin dong pertanyaannya. Apakah tipe Yes. pasangan para wibu itu seperti Oke. cewek yandere? Ya entah sih kan setiap orang berbeda. Ada yang mungkin yang suka. Ada mungkin juga yang enggak. Kalau saya pribadi sih enggak. Oke, jadi tipe pasangan untuk wibu seperti Kak Rizky ini seperti apa ya? Saya mending cari yang orang normal saja lah. Oke, itu tadi jawaban dari Kak Rizky nih. Kak Raffi ingin menanggapi sebelum kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Kacau banget sih yang yandere itu. Kayaknya yang dimaksud orang-orang itu bukan yandere deh. Yandere itu kan overprotective sampai mau ngebunuh kalau ada yang deketin pasangannya. Jadi kayak ada campuran overprotective sama psikopat tadi. Jadi mungkin yang gitu. mereka inginkan itu cuman bagian overprotective. Yang bagian overprotective-nya aja misalnya. Oh iya, jadi kesannya cewek yandere itu lebih ke overprotective-nya ya Kak, nggak sampai psikopat juga. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Di sini pertanyaan yang sedikit menyangkut ke masalah kehidupannya para narasumber atau para pelanggan kita nih. Di sini ada pertanyaan yang menyangkut love life-nya para pelanggan kita. Nah, di sini pertanyaannya adalah, apakah benar menjadi wibu itu bikin susah dapat pacar? Menurutmu apa sih penyebabnya? Aku mau dengar pendapatnya Karini dong. Bikin susah dapat pacar. Kayaknya itu tergantung orangnya masing-masing sih. Kalau dia berusaha, ya dia bakal dapat. Temen aku sih ada, dia suka anime, suka manga. Dia bisa kok dapat pacar. Cewek ya orangnya, pacarnya cowok. Malah pacarnya tuh ngizinin hobi fujosinya dia loh. Catatan editor, fujoshi adalah istilah Jepang yang digunakan untuk menyebut penggemar wanita manga dan novel yang menampilkan hubungan antara laki-laki.
Wah, sangat suportif sekali ya pacarnya bisa Ya. mendukung hobinya nih. Padahal biasanya Ya. kan cowok-cowok tuh kan agak sensitif tuh untuk Mm-mm. mendukung hobi yang agak melenceng. Oke, itu dari perspektif wibu cewek ya kak ya. Jadi kayak untuk wibu cewek sendiri bisa aja tuh untuk cepat dapat pacar. Kita akan dengar perspektif dari wibu cowok nih. Aku mau denger dong dari perspektifnya Kak Raffi, boleh deh. Temennya Rini tadi emang teman beneran atau teman online doang? Teman beneran dong. Yang udah gathering. Itu kan gathering Atau itu mungkin kan teman khayalan. Teman asli. siapapun bisa dapat pacar asal good talking. Good looking itu sebenarnya bahkan bisa menutupi identitas kewibuan ya kak ya, untuk mendapatkan pacar. Ya selama lu bagus, lu terselamatkan. Oke, itu dari perspektifnya Kak Raffi. Satu lagi deh, aku butuh nih satu perspektif lagi. Di sini aku mau nanyain Kak Andi dong. Susah dapat Andi. enggak? Susah dapat enggak? Kalau dapat yang cocok lah itu susah. Dapat yang sefrekuensinya susah ya kak ya. Iya. Ya, itu dia pendapat dari wibu introvert kita, bahwa sebenarnya menjadi wibu pun tidak membuat susah untuk mendapatkan pacar, cuma sefrekuensinya yang susah. Oke, Hey, kita Oke, tolong dong, silakan Kak Raffi. tolong dong kalau Andi ngomong tuh kasih subtitle. Nggak denger gua. Oke, nanti kita akan atur di editornya ya kak. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan keempat. Nah, ini berkaitan sama sesuatu istilah yang sering disebutin juga nih di dunia perwibuan. Di kalangan penggemar nih kan ada sebutan untuk manggil karakter anime yang milikinnya tuh postur yang kayak anak kecil gitu. Penyebutannya dibagi dua nih. Untuk cewek itu loli. Terus kalau untuk cowok itu shota. Nah, orang yang suka sama karakter jenis ini disebut sama lolicon dan shotakon. Apa nih pendapat kalian tentang argumen yang bilang kalau lolicon sama shotakon ini sama seperti gangguan penyakit pedofilia? Aku jawab ya. Oke. Aku nggak bisa jawab sih. Mungkin kalau menurut aku, apa wibu ada potensi jadi pedofil atau enggak? Sepertinya kemungkinannya rendah sih. Wibu itu kan lebih tertarik ya mungkin sama 2D, anak-anak kecil 2D ketimbang 3D. Waktu itu kalau nggak salah ada juga publik figur yang merasa resah sama panggilan loli gitu deh. Penggunaan kata loli itu sebaiknya jangan dibawa-bawa ke awam gitu. Tapi apa? Iya ya kak. Jadi jokes dalam komunitas itu jangan dibawa keluar ya kak ya? Iya waktu itu jangan dibawa keluar. Ya gimana ya? Kalau masalah lolicon dan shotakon sih, kalau secara kita yang wibu atau yang bergelut di hobi semacam itu harusnya sudah mengerti sih kalau itu harusnya tidak ada hubungannya dengan pedofil. Tapi kalau orang awam siapa yang tahu gitu. Mungkin bagi mereka itu semacam sindrom yang mengarah ke pedofil. Jadi beda perspektif aja nih antara pedofilia yang sering muncul sebagai isu di masyarakat sama lolicon dan shotakon dalam konteks hobi yang digeluti oleh para wibu ya kak? Semuanya bisa aja jadi pedofil. Cuman ada dulu kasus wibu pedofil gitu yang lihat bayi dia foto terus dia nulis status kayak nih ada loli mau gua apain nih kayak gitu. Nah cuman kalau misalnya suka sama karakter anak kecil di di anime kayaknya sama aja deh pas kita lihat anak kecil yang 3D yang gemes-gemes gitu. Jadi nggak ada bedanya kecuali yang ngarahnya sampai ke seksualitas. Oke. Sampai ngarah ke seksualitas ya bahaya juga sih. Pokoknya semua yang menyangkut tentang kekerasan seksual itu harus dibasmi ya kak, mau wibu ataupun makhluk normal. Makhluk normal. Salah. Pernah nggak sih argumen kamu tuh dianggap nggak valid nih gara-gara kamu tuh pakai profil picture karakter anime? Iya dibilang nggak valid gara-gara foto profilnya anime. Aku belum pernah ini sih ikut debat di sosial media, malas banget. Cukup sampai di sana aja. Ada yang mau nanggepin dulu? Ayo Rini. Rizky? Rini? Serah. Mau nanggapin. Kak Raffi bener kan? Karena memang juga belum pernah ngalamin juga hal sampai segitunya. Oke, jadi
cenderungnya para wibu yang jadi pelanggan di warteg kita ini kebanyakan sih males ya untuk berurusan untuk debat-debat nih di sosmed. Oke, itu dia Ya. jawaban untuk pertanyaan tadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Pernah nggak sih kalian ketemu sama wibu yang suka menyisipkan nih kata-kata dalam bahasa Jepang? Misalnya, desu desu watashi gitu. Saat berbicara atau berkirim pesan. Nah, pendapat kalian kayak gimana? Gimana, Rin? Kamu duluan lah. Aku dulu. Aku jawab ya. Mungkin Silakan. dia mungkin orang itu lagi belajar bahasa Jepang. Aku positive thinking aja ya. Walaupun mungkin kadang merasa terganggu juga, misalnya penempatan kosakatanya salah. Walaupun aku belum ngerti-ngerti banget soal Jepang, aku nggak bisa koreksi juga sih. Gitu sih pendapat aku. Kalau kamu gimana? Kalau di chat mah nggak begitu sih, selama aku sendiri bisa paham yang dimaksud sih nggak begitu bermasalah sih kalau yang begitu. Tapi kalau di dunia nyata sendiri mungkin belum pernah ketemu kalau yang sampai desu atau semacamnya itu kok belum pernah ketemu ya aku ya. Oke, jadi yang berbahasa Jepang tidak baik dan benar itu, apalagi dicampur-campur sama bahasa Indonesia itu meresahkan ya, Kak? Kayak jaksel Japanese gitu lah. Oke, itu tadi yang soal jaksel Japanese. 2 pertanyaan terakhir sebelum kita selesaiin wawancara warteg perdana kita. Di sini aku punya 2 pertanyaan nih. Gimana cara kalian ngatur kehidupan pekerjaan dan waktu hobi supaya tetap seimbang? Dan ada rencana nggak sih untuk pensiun jadi wibu? Nggak tahu. Pensiun nggak, Kak? Nggak tahu. Lihat aja ke Oke, depannya Kak. gimana. Oke, Kak. Kalau ada luang, manfaatin itu aja. Terus kalau rencana mau pensiun, nggak ada sih. Maksudnya Jadi be a proud wibu ya, Kak, sampai akhir hayat. nggak juga. Ya bukan pensiun sih, namanya kayak mengurangi porsi aja. Kalau aku sendiri sih, kalau masalah pembagian waktu pasti bisa lah, pasti ada aja nanti waktu untuk hobi itu pasti ada, untuk pekerjaan sendiri juga tidak akan terganggu. Terus untuk yang bagian pensiun mungkin untuk saat ini belum ada rencana ke sana, tapi entah nanti begitu sudah sedikit lebih tua atau semacamnya bisa juga pensiun atau minimal mengurangi lah. Ya, selama industrinya ada dan masih berkualitas, kenapa harus ditinggalkan? Untuk melepas stres juga kan? Untuk mengatur pekerjaan dan hobi sih, aku masih belum bisa menyeimbang jujur aja. Karena aku lebih sibuk ke pekerjaan gitu. Jadi curhat. Iya ya, Kak. Iya, Hidup memang berat, Kak. iya betul. Tetaplah hidup walaupun gak berguna. Oh, iya, Kak. Ada rencana pensiun nggak, Kak? Kalau pensiun aku belum kepikiran sih. Selama anime belum masih mudah diakses, mungkin aku bakal terus di hobi ini. Kalau mengurangi porsi mungkin iya, tapi nggak tahu sih tepatnya kapan. Oke. Nah, nih pertanyaan terakhir nih. Pesan yang mau kalian sampaikan sebagai wibu nih ke sesama hobis atau wibu di sekitar kalian. Kak Andi mungkin mau jadi penutup? Tetaplah di jalan setan. Oke, itu dia pesan terakhir yang disampaikan kepada para wibu. Makasih banget karena udah dengerin wawancara warteg kali ini. Semoga konten berikutnya kita bisa ngadain lagi wawancara. Kalau kalian ada ide yang mau kita bahas sama-sama, bisa di komen di kolom komentar di bawah ya. Stay tune, jangan lupa klik tombol subscribe, terus klik juga loncengnya. Tetap stay di channel Logika. Bye-bye. Jane. 许愿再有许愿，只有做到幸福美国。我不能那个你，要人他一人梦，我人他出我在他有可能是海里。
you think I'm up on you. I'm real, but recently.